Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Provinsi DKI Jakarta. Saya Fatisa Rosydatul Tarmilia dari SDN Cilangkap 01 Pagi. Saya Fahru Rizal dari SDN Pondok Ranggon 01 Pagi. Saya Hairunisa dari SDN Pondok Ranggon 03. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tisa. Waalaikumsalam Mariza. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ini ada sesi coaching bersama Ibu Nisa ya? Ya, betul Pak. Ya, jadi kehadiran saya di sini akan memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan dikembangkan nanti. Ya. Nah, maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan dilaksanakan nantinya ya. Oke Pak. Ya, apakah Ibu sudah siap? Siap insya Allah. Alhamdulillah. Jadi sebelum melaksanakan coaching ada beberapa hal yang ada beberapa hal yang akan saya jelaskan dan nantinya saya akan bertanya kepada Ibu ya. Iya. Jadi yang pertama penjelasan rubrik pengamatan yang akan dilaksanakan. Ya. Jadi poin-poin yang akan diamati saat proses coaching nanti. Kemudian pada saat coaching sudah menggunakan alur tirta atau belum, gitu. Kemudian sudah melakukan prinsip coaching atau belum, gitu. Kemudian apakah sudah melakukan kompetensi inti coaching, gitu. Nah, apakah sudah jelas? Ya, insya Allah sudah jelas Sudah Pak. jelas ya. Jadi saya akan bertanya yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi coaching yang membuat pertanyaan yang berbobot. Membuat pertanyaan yang berbobot. Kemudian juga ada kehadiran penuh ya, presence. Kemudian juga mendengarkan dengan rasa. Mendengarkan dengan rasa, seperti itu ya. Jadi ada 3 ya Bu ya, kompetensi ya Bu ya. Nah kemudian dari ketiga kompetensi tersebut mana sih yang spesifik yang ingin diobservasi? Ya, saya ingin yang mendengarkan dengan rasa Pak, karena kalau mendengarkan dengan rasa itu sudah tercapai gitu ya. Insya Allah untuk kompetensi yang lain tuh akan mengikuti. Akan mengikuti, seperti itu ya Bu ya. Baik, nah indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan? Iya, mungkin dari ini ya Pak, bagaimana coach nanti bisa menemukan masalahnya gitu ya, kemudian mungkin dari ekspresinya gitu ya, dari terlihat kan kalau misalkan memang ada solusi buat coachnya sendiri dan dia bisa menemukan masalahnya, itu menjadi indikator ketercapaian apa yang ingin saya kembangkan tadi. Baik, ya. Jadi sekarang dipersilahkan melakukan coaching. Nanti setelah itu kita berbincang lagi ya Bu ya. Oke, terima kasih Pak terima Nisa. kasih. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Tisa. Sehat ya. Kemarin Bu Nisa mau ngajak ngobrol nih katanya. Kira-kira mau ngobrolin apa Bu Nisa? Gini Bu Tisa, sebenarnya saya ada permasalahan ya Bu Tisa, karena saya mengajar kelas 1 ya Bu Tisa ya. Jadi saya punya keresahan karena anak-anaknya juga banyak yang belum pernah sekolah PAUD. Jadi permasalahannya masih pasif gitu ya Bu ya. Jadi saya tuh agak bingung gitu bagaimana caranya mengajarkan siswa-siswa kelas 1 ini Bu. Oh gitu. Baik, dari permasalahan tadi yang Ibu ceritakan bahwa Ibu ada permasalahan siswa baru ya, yang betul. Masih transisi PAUD ke SD, masih pasif karena mungkin masih kaget gitu ya dengan lingkungan ekosistem sekolah. Nah, dari obrolan kita yang singkat ini mungkin 15-20 menit ini, kira-kira Bu Nisa berharap apa nih? Harapan saya sih karena ini masih masa MPLS ya Bu ya, masa-masa baru, jadi bagaimana anak itu lebih antusias lagi dalam pembelajaran, lalu saya juga harapannya juga bisa berinovasi lagi untuk menjadi pembelajaran yang lebih menyenangkan, yang nantinya akan siswa tidak kaget masuk ke SD gitu. Oh gitu, baik. Ya sih, saya paham, karena menciptakan pembelajaran yang menyenangkan tuh memang
memang perlu persiapan ya Bu. Nah, kira-kira apa sih perubahan yang ingin Bu Nisa lakukan gitu dengan tadi keresahan yang sudah Ibu sampaikan? Perubahannya ya saya mau mencoba untuk bagaimana sih anak-anak ini lebih apa sih sadar gitu akan dirinya yang sedang belajar di SD, terus dia juga lebih menyenangkan lagi belajarnya, lebih antusias dan yang energinya berlebih itu bisa tersalurkan. Seperti itu sih Bu. Oke, bisa saya tangkap bahwa apa namanya Bu Nisa juga ingin mengajarkan anak-anak mandiri, betul nggak ya Bu Nisa? Betul. Oke. Nah, kira-kira dari yang Bu Nisa sampaikan, ada nggak rencana-rencana yang sudah dibayangkan oleh Bu Nisa untuk melakukan perubahan tersebut? Untuk rencana kedepannya sih, saya ingin mencoba untuk membuat ya, pertama sih membuat rancangan dulu bagaimana nanti saya mengajar lebih interaktif, seperti membuat metodenya yang interaktif, terus media-media belajar yang lebih banyak lagi, metode-metode juga yang lebih banyak lagi, yang membuat siswanya itu apa namanya tidak ada kesenjangan antara PAUD dengan SD gitu Bu. Jadi lebih senang lah ibaratnya seperti itu. Kalau tadi Bu Nisa bisa taruh di level misalkan ya dari 1 sampai 10, kira-kira posisi sekarang di pembelajaran di apa namanya keaktifan siswa yang masih pasif tadi, kira-kira di level berapa Bu? Levelnya 6 sih Bu. 6 ya, cukup rendah gitu ya. Rendah. Berarti kira-kira harapannya Bu Nisa bisa mencapai di level berapa? Untuk harapannya sih tidak jauh-jauh ya Bu, karena juga anak-anaknya juga masih kelas 1 ya. Mungkin di angka 7 atau 8 gitu. Oke. Dari rencana yang ingin dilakukan, kira-kira mana rencana terdekat yang Bu Nisa ingin terapkan? Untuk rencana yang akan saya terapkan di waktu dekat ini sih membuat modul ajarnya dulu, apa sih namanya, yang lebih siap lagi, terus medianya juga untuk anak-anak. Ya, oke. Kira-kira Bu Nisa bekerja sendiri atau butuh siapa gitu yang bisa mendukung gitu untuk perubahan atau rencana yang dilakukan? Untuk rencana saya sih ingin bekerja sama dengan teman sejawat ya Bu, seperti kelas 1 ABCD seperti itu, supaya kita tuh lebih ringan berkolaborasi bersama gitu Bu. Berarti kalau tadi rencana yang paling awal yang akan dilakukan adalah membuat modul ajar, kemudian bisa mengajak keterlibatan dari pihak-pihak yang tadi Bu Nisa sebutkan. Ya. Oke. Kira-kira Bu Nisa ada apa ya bayangan hambatan yang akan dihadapi nggak? Untuk hambatan sih pasti ada ya Bu ya. Ada juga yang apa sih kadang punya kesibukan masing-masing di antara teman sejawat kita. Terus anak-anaknya juga ya Bu ya. Ada juga yang anaknya memang terlihat sekali di awal dengan keterbatasan seperti itu sih. Itu yang harus dipikirkan. Hambatan dari Bu Nisa juga kira-kira ada nggak? Banyak sekali hambatan. Apa Bu ceritain aja? Jadi saya juga kan masih berbagi waktu juga ya Bu ya, antara tugas-tugas yang mengajar dengan keluarga, juga dengan aktivitas yang sekarang saya sedang jalani. Iya gitu. Kira-kira ada nggak apa namanya usaha-usaha untuk menanggulangi tuh apa namanya hambatan yang akan dihadapi? Usahanya sih sejauh ini ya saya juga sudah sedikit-sedikit membuat jadwal-jadwal ya Bu ya, apa aja sih yang harus saya perbuat terlebih dahulu, yang prioritas dulu, terus apa sih kolaborasi aja sih. Oke. Dari rencana dan tadi ada hambatan gitu ya, Bu Nisa kira-kira nih misalkan rencananya tidak terlaksana dengan lancar gitu ya, kira-kira ada alternatif rencana lain mungkin selain modul ajar yang awal tadi? Alternatifnya sih ya sebagai guru ya gitu ya, bagaimana sih kita itu lebih disukai oleh muridnya ya, itu lebih ke ini aja sih Bu, apa
langsung gitu ya. Oh ya, jadi apa namanya kalau bisa saya ini, jadi dari ibu kalau misalkan nanti bisa membuat pembelajaran yang langsung menyenangkan, dampaknya ke murid, gitu Iya, nggak sih Bu? betul Iya, sekali. jadi otomatis bisa lebih aktif Lebih gitu ya Bu. aktif. Oke. Nah dari rencana dan hambatan, kemudian ada rencana alternatif juga Bu Nisa berarti sudah mempersiapkan betul nih ya, sudah dapat jawaban ya, sudah dapat ide-ide gitu ya. Nah kira-kira kapan nih mau memulai rencana terdekat yang sudah dibuat? Insya Allah ya secepatnya sih ya Bu ya. Cepatnya. Kira-kira kalau boleh Secepatnya. ditanya mungkin berapa hari lagi atau kapan gitu? Secepatnya sih saya mungkin bisa kolaborasi dulu nih dengan teman-teman sejawat, apa sih yang kita ingin berikan kepada anak, itu bisa lewat media sosial gitu ya Bu ya. Jadi insya Allah Senin besok sih sudah bisa dilaksanakan. Oh sudah bisa, berarti mungkin 2-3 hari lagi 2-3 gitu ya. hari lagi, betul. Oke. Nah ketika Bu Nisa sudah melakukan itu tadi rencana awalnya, kolaborasi dan sebagainya, mungkin habis itu setelah itu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Nisa. Jadi bisa sharing lagi gitu ya. Oke, itu aja dari saya Bu Nisa. Mungkin mudah-mudahan rencana-rencananya terwujud ya Bu Nisa. Amin. Oh ya Bu Nisa, satu lagi sebelum ini berakhir ya, kira-kira apa yang Bu Nisa dapetin nih dari obrolan kita? Alhamdulillah ya, banyak sekali dari obrolan kita yang saya dapatkan. Yang pertama, saya juga tahu akan melangkah kemana gitu, solusi apa yang saya harapkan, seperti itu sih Bu. Jadi agak lebih siap lagi. Oke. Itu saja dari saya Bu Nisa. Ya, baik. Terima kasih banyak. Ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Bu Tisa. Waalaikumsalam. Ya luar biasa tadi saya lihat sudah berjalan dengan lancar sampai akhir ya pada saat proses coaching. Ya, alhamdulillah. Perasaan Bu Tisa setelah melakukan coaching seperti apa? Saya senang sih karena bisa ngebantu Kuci gitu ya, karena merasa terbantu dari obrolan-obrolan tadi gitu. Saya juga jadi banyak belajar gitu Pak, karena permasalahan orang lain tuh bisa jadi ada pelajaran juga buat saya nanti. Ya, jadi pada saat proses coaching tadi, jika kita merujuk kepada ketercapaian pengembangan kompetensi yang diharapkan tadi ya Bu ya, apa saja yang sudah dilakukan pada proses coaching tadi? Saya sudah melaksanakan proses coaching dengan Tirta gitu ya. Kemudian saya juga menerapkan prinsip-prinsip coaching gitu ya. Jadi saya rasa sih saya udah melaksanakan coaching dengan lumayan baik gitu ya. Kemudian indikator ketercapaiannya juga alhamdulillah sudah terlihat dari ekspresi wajahnya, coachingnya. Kemudian juga ada ide-ide baru kreatif yang ingin direncanakan gitu oleh Koci, sehingga Koci merasa ada solusi dari proses coaching yang telah dilaksanakan. Baik, berarti sudah tercapai Bu ya? Ya, insya Allah sudah. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan tadi ya Bu ya. Ya, berdasarkan observasi yang menurut saya percakapan saat coaching tadi sudah menggunakan alur Tirta gitu kan. Ibu sudah menanyakan tujuan, gitu. Kemudian Ibu sudah menanyakan mengidentifikasi, kemudian Ibu sudah melaksanakan menanyakan rencana, kemudian yang terakhir tanggung jawabnya apa, komitmen dari coach tersebut. Baik. Menurut saya sudah baik, sudah dilakukan dan kompetensinya sudah tercapai gitu ya. Alhamdulillah. Nah, dari hasil coaching tadi yang sudah dilakukan, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan untuk coaching ke depannya? Ya, yang saya ingin kembangkan adalah bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena menurut saya itu hal tersulit sih ketika coaching dilaksanakan. Pertanyaan-pertanyaan berbobot itu dalam artian juga harus runtut gitu, sesuai dengan tujuan arahnya mau kemana gitu ya. Jadi tidak terlalu melebar, karena kelemahan dari kegiatan proses coaching adalah dari ngobrol panjang itu pasti kita jadi pengennya ngobrol yang lebar gitu ya. Jadi solusinya nggak tercapai. Nah itu saya pengen latih terus tuh.
Oh, membuat iya. pertanyaan Membuat berbobot. pertanyaan berbobot Bu Iya, ya. betul. Iya, terima kasih. Semoga apa yang Ibu rencanakan nanti berikutnya berjalan dengan lancar, Iya. dengan baik Bu ya. Amin, amin, amin. Iya, terima kasih Bu Tisa. Ya, sama-sama Pak Riza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.